Pecah kutukan 11 tahun, kata Erick Thohir usai Indra Syafri sukses bawa timnas U19 Indonesia juara ASEAN Cup U19 2024. Respons Indra Syafri disebut pelatih terbaik Indonesia, siap pimpin timnas di Piala AFF 2024. Dasar Nguyen berdebah mulut busuk. Tak pernah jagokan timnas U19 Indonesia hingga ejek mental pemain. Prediksi media Vietnam salah total. Kalah dari timnas U19 Indonesia di final, pelatih Thailand, kami melakukan kesalahan fatal. Kualitas tanpa batas. Timnas U19 Indonesia putuskan rekor buruk 11 tahun dan bisa jadi pelapis timnas senior Indonesia. Kans pemain timnas U19 Indonesia dipanggil Shin Tae-yong usai juara ASEAN Cup U19 2024. Jens Raven bicara belak-belakan soal prospek bela timnas Indonesia usai tampil mentereng di ASEAN Cup U19. Strategi di atas langit. Cina pilih jamu timnas Indonesia di stadion yang jauh. Erick Thohir, kita kerjai balik. Bek masa depan pengganti Rizky Ridho berujar. Usai persembahkan trofi ASEAN Cup U19 2024, Kadek Arel, saya mau juara lagi. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pecah kutukan 11 tahun, kata Erick Thohir usai Indra Syafri sukses bawa timnas U19 Indonesia juara ASEAN Cup U19 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini memberikan pujian dan ucapan terima kasih atas prestasi gemilang yang diraih oleh tim nasional U19 Indonesia. Pada Senin, 29 Juli 2024, timnas U19 Indonesia sukses meraih gelar juara ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, setelah mengalahkan Thailand dengan skor tipis 1-0 di partai final. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Jens Raven pada menit ke-17. Erick Thohir sangat mengapresiasi kerja keras para pemain, pelatih, dan seluruh pihak yang terlibat, karena keberhasilan ini menandai akhir dari penantian panjang selama 11 tahun untuk meraih gelar juara. Terakhir kali timnas U19 Indonesia memenangkan gelar ini adalah pada tahun 2013, juga di bawah bimbingan pelatih Indra Syafri saat mereka mengalahkan Vietnam melalui adu penalti. Erick Thohir menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada seluruh timnas U19, termasuk pelatih, ofisial, serta para supporter setia yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan. Ia mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian ini dengan penuh kebanggaan, menekankan betapa pentingnya dukungan dan usaha semua pihak untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Indonesia. Selama turnamen ASEAN Cup U19 2024, timnas U19 Indonesia menunjukkan performa yang sangat mengesankan. Mereka berhasil memenangkan semua pertandingan yang mereka jalani dengan hasil yang meyakinkan. Pada fase grup, timnas U19 Indonesia menang telak melawan Filipina dengan skor 6-0, Kamboja 2-0, dan Timor Leste 6-2.
Di babak semifinal, mereka juga berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0. Keberhasilan ini menunjukkan kekuatan dan determinasi timnas U19 Indonesia dalam meraih gelar juara yang sangat dinantikan. Secara keseluruhan, pencapaian ini tidak hanya menjadi momen bersejarah bagi timnas U19 Indonesia, tetapi juga merupakan tonggak penting dalam perkembangan sepak bola nasional. Dukungan tanpa henti dari supporter dan dedikasi dari seluruh anggota tim telah membawa Indonesia kembali ke puncak kejayaan sepak bola ASEAN. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. Respons Indra Syafri disebut pelatih terbaik Indonesia, siap pimpin timnas di Piala AFF 2024. Indra Syafri merendah saat menanggapi klaim dirinya sebagai pelatih terbaik Indonesia usai raih juara ASEAN Cup U-Strip 19 2024. Indra Syafri tak mau jemawa meski berhasil membawa timnas U-Strip 19 Indonesia meraih gelar juara ASEAN Cup U-Strip 19 2024. Gelar tersebut membuat Indra Syafri diklaim sebagai pelatih terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Selama menukangi timnas, Indra Syafri total sudah memberi 4 gelar bergengsi untuk Indonesia. 3 diantaranya dari turnamen kelompok umur Asia Tenggara atau dulunya masih bernama Piala AFF. Dimulai dari juara Piala AFF U-Strip 19 2013, Piala AFF U-Strip 22 2019, dan Piala AFF U-Strip 19 2024. Sementara 1 gelar lain berasal dari ajang SEA Games, tepatnya medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Gelar tahun ini sekaligus menjadi kali kedua Indra Syafri meraih juara saat berlaga di Jawa Timur. Menanggapi sebutan pelatih terbaik Indonesia saat ini, pria Sumatera Barat itu mencoba untuk tidak jemawa. Sebagai anak bangsa yang baik, sebagai warga negara Indonesia yang baik, apapun yang ditugaskan negara lewat PSSI ke saya akan kerjakan dengan baik, apapun, ucap Indra Syafri. Mau Dirtek kemarin, saya lakukan pekerjaan di Dirtek. Dan sekarang di kepelatihan sampai tahun 2027. Insya Allah saya akan amanah. Itu yang penting, imbuhnya. Indra Syafri juga tak mau sesumbar agar dirinya terpilih memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024 mendatang. Ia mengaku hanya melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya tanpa harus banyak berkoar-koar ke publik. Meski begitu, Indra Syafri merasa hal yang berbeda saat ini adalah prestasi yang diberikan. Ia berharap Indonesia bisa menjaga momentum tanpa perlu memandang siapa yang memimpin timnas Indonesia nantinya. Apapun yang ditugaskan oleh PSSI, tentu nggak bisa menolak kita. Tapi kan saya juga harus tahu diri, mengukur diri. Jangan karena Anda juara terus sudah merasa paling hebat. Jangan. Ya kan? Kan selama ini kan saya tawadu terus kan. Nggak pernah saya berkoar dua. Cuma yang paling penting sekarang kan sudah ada prestasi. Momentum ini kita jaga bareng-bareng gitu. Terus jangan lagi ya namanya kelihatan gak kompak gitu ya kan, masyarakat yang beda-beda kan. Imbuhnya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I
I think that the pain that's deep inside is what defines. Dasar Nguyen berdebah mulut busuk. Tak pernah jagokan timnas U19 Indonesia hingga ejek mental pemain. Prediksi media Vietnam salah total. Prediksi media asal Vietnam Soha terkait timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024 salah 2 kali beruntun. Prediksi pertama terjadi di laga semifinal ASEAN Cup U19 2024. Kala itu timnas U19 Indonesia harus menghadapi Malaysia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 27 Juli 2024. Sebelum laga, Soha memprediksi bahwa Malaysia bakal memiliki peluang besar mengalahkan timnas U19 Indonesia. Namun prediksi tersebut salah. Seperti yang diketahui, timnas U19 Indonesia sukses mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0. Prediksi Soha kembali salah ketika lebih menjagokan Thailand ketimbang timnas U19 Indonesia pada partai final. Duel ini terlaksana di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin dalam kurung 29 Juli 2024. Sebelum laga, Soha memprediksi Thailand akan mengalahkan timnas U19 Indonesia dan mengamankan juara. Dalam hal ini, Soha tak melihat pemain muda Indonesia bakal memiliki mental untuk bermain di bawah tekanan puluhan ribu supporter. Meski faktor tuan rumah menjadi keunggulan, namun juga menimbulkan tekanan psikologis bagi pemain muda Indonesia. Bermain di kandang sendiri di hadapan sorak-sorai puluhan ribu supporter juga bisa membuat anak didik Indra Syafri lebih tertekan dibandingkan Thailand. Saat ini, kemungkinan besar trofi juara akan menjadi milik tim pemberani dan spesial yaitu timnas U19 Thailand, tulis Soha. Lagi-lagi prediksi tersebut salah. Timnas U19 Indonesia tampil garang dan mengalahkan Thailand dengan skor 1-0. Gol sematawayang skuad Garuda Nusantara dicetak oleh Jens Raven pada menit ke-17. Chance to be ruthless. Kalah dari timnas U19 Indonesia di final, pelatih Thailand, kami melakukan kesalahan fatal. Pelatih Thailand Emerson Pereira da Silva menyoroti kesalahan timnya yang harus kebobolan melalui skema bola mati saat melawan timnas U19 Indonesia. Duel timnas U19 Indonesia versus Thailand terlaksana di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin dalam kurung 29 Juli 2024. Ini merupakan laga final ASEAN Cup U19 2024. Pada kesempatan tersebut, Thailand harus mengakui keunggulan dari tuan rumah. Thailand kalah dengan skor 0-1. Gol sematawayang timnas U19 Indonesia dicetak oleh Jens Raven pada menit ke-17. Gol tersebut memang bermula dari skema bola mati. Tepatnya, semua berawal dari sepakan pojok yang diambil Kaviatur. Bola yang melaju ke kotak penalti Thailand kemudian diteruskan oleh Kadek Arel dengan kepalanya. Jens Raven yang berdiri bebas dengan mudah melepaskan tendangan yang membuat bola masuk ke gawang Thailand. Proses gol inilah yang disayangkan oleh Emerson. Terlepas dari semuanya, Emerson tetap memberikan apresiasi kepada anak asuhnya. Pelatih asal Brasil itu menilai permainan Thailand sejatinya sudah cukup bagus. Ini adalah pertandingan yang sangat bagus, kami berusaha. Di babak pertama ada banyak kesempatan untuk mencetak gol, kami juga punya kontrol yang baik dalam permainan. Akan tetapi hanya dengan satu kesalahan, terjadi situasi bola mati yang berbuah gol dalam kurung untuk Indonesia.
Tapi ini adalah pertandingan yang bagus untuk mengetahui kondisi tim kami jelang menatap kompetisi selanjutnya, kata Emerson. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Kualitas tanpa batas. Timnas U19 Indonesia putuskan rekor buruk 11 tahun dan bisa jadi pelapis timnas senior Indonesia. Timnas U19 Indonesia meraih kemenangan spektakuler di ASEAN Cup U19 2024 setelah mengalahkan Thailand 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin 29 Juli 2024. Kemenangan ini mengembalikan kejayaan Timnas U19 setelah 11 tahun puasa gelar, membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat gembira. Erick Thohir mengungkapkan bahwa keberhasilan ini menunjukkan potensi besar para pemain muda yang bisa menjadi andalan untuk timnas senior di masa depan. Alhamdulillah, setelah 11 tahun Timnas U19 akhirnya memutus rekor buruk dan membuktikan bahwa mereka tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga mental juara, ujarnya penuh syukur. Ia juga menambahkan bahwa meski Timnas U16 Indonesia belum mencapai final di ASEAN Cup U16 2024, pencapaian Timnas U19 ini tetap sangat membanggakan. Paling tidak, Timnas U19 kita berhasil meraih juara dan itu luar biasa, kata Erick Thohir. Dalam pertandingan final yang dihadiri ribuan penonton, pelatih Indra Syafri melakukan perubahan strategis dengan menurunkan Wilber Jardim sebagai starter bersama gelandang Muhammad Kaviatur, sementara Vigo Denis berada di bangku cadangan. Jens Raven tampil sebagai ujung tombak yang sukses mencetak gol kemenangan. I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Kans pemain Timnas U19 Indonesia dipanggil Shin Tae-yong usai juara ASEAN Cup U19 2024. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, buka suara terkait peluang anak didiknya promosi ke Timnas senior asuhan Shin Tae-yong. Timnas U19 Indonesia berhasil menyabat gelar juara ASEAN Cup U19 2024 usai mengalahkan Timnas U19 Thailand di final. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (29 Juli 2024) malam waktu Indonesia Barat, Garuda Nusantara menang 1-0. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Jens Raven pada menit ke-17 memanfaatkan situasi sepak pojok. Keberhasilan Indra Syafri meraih gelar keduanya tidak lepas dari performa apik para pemain Timnas U19 Indonesia. Sejumlah pemain mampu memberikan kontribusi positif dalam 5 pertandingan sepanjang turnamen, termasuk kapten kesebelasan Donitri Pamungkas yang dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Pun demikian dengan Jens Raven, Kader Arel, dan Iqbal Gwijangge yang tampil subur dengan mencetak banyak gol. Tidak heran apabila nantinya ada pemain Timnas U19 Indonesia yang dipromosikan ke Timnas senior asuhan Shin Tae-yong. Terkait peluang pemainnya dipanggil ke Timnas senior, Indra Syafri pun memberikan komentarnya. Indra Syafri mengaku lebih senang apabila para pemain muda lebih dulu membela tim nasional sesuai dengan kelompok umurnya. Yang jelas arahan Ketua Umum PSSI sangat jelas, antara pelatih tim nasional harus bekerja bareng, bekerja kompak.
Tetapi kalau saya pada tahun 2013, saya sudah bilang pernyataan ini juga. Ya mungkin melihat di Eropa ada pemain Indonesia 12-17 tahun sudah bermain. Kalau saya prinsipnya karena kita baru berkembang ya, pemain-pemain kita lebih baik jika buah itu matang di pohonnya. Jadi dia berprogres, kata Indra. Kendati demikian, pelatih berusia 61 tahun itu tidak menutup kemungkinan ada pemain yang bisa promosi ke timnas senior. Untuk saat ini, Indra mengaku belum ada komunikasi dengan Shin Tae-yong terkait pemanggilan pemainnya ke timnas senior. Tapi kalau misalnya ada yang istimewa, tim nasional itu cuma satu, tim senior. Saya, Coach Nova, kami menyiapkan generasi. Mungkin nanti ada di antara mereka yang ingin dicoba di tim senior, itu bagus. Tetapi sampai saat ini belum ada komunikasi tentang hal itu. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Jens Raven bicara belak-belakan soal prospek bela timnas Indonesia usai tampil mentereng di ASEAN Cup U19. Penyerang timnas U19 Indonesia, Jens Raven, bicara soal prospek atau kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia senior seusai tampil mentereng di ASEAN Cup U19 2024. Jens Raven menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian di ajang ASEAN Cup U19 2024. Hal ini karena ASEAN Cup U19 2024 atau yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF U19 itu menjadi ajang debut pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut. Setelah menjalani debut hingga tampil di laga final ASEAN Cup U19 2024, Jens Raven memang jadi bahan pembicaraan publik hal ini karena dia menunjukkan kualitasnya bersama Garuda Nusantara. Jens Raven sebagai pemain depan berhasil menorehkan 4 gol buat timnas Indonesia dalam 5 laga yang dilakoninya. Dia bahkan hanya berbeda 1 angka dari pemain Australia Jake Najdowski yang keluar sebagai top scorer turnamen. Pemain Australia itu telah mencetak 5 gol dari 5 laga yang dilakoninya. Kendati gagal menjadi top scorer, Jens Raven mendapatkan banyak perhatian karena gol tunggalnya ke gawang Thailand di laga final mengantar timnas U19 Indonesia meraih gelar juara. Penampilan bagus Raven bersama timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024 ini membuat banyak pihak menyebut-nyebut namanya agar bisa bergabung dengan timnas Indonesia senior. Tak sedikit pihak yang menilai bahwa Jens Raven berpeluang diberi kesempatan untuk tampil bersama tim merah putih di level senior. Namun terkait situasi ini, Jens Raven justru memberikan respons dengan santai. Raven mengatakan bahwa sebagai pemain dia memang tak menampik kabar menyenangkan apabila diminta bergabung dengan timnas Indonesia senior. Akan tetapi dia ingin lebih dulu fokus bersama timnas U19 Indonesia atau U20. Seperti saya bilang sebelumnya, saya ingin berjalan selangkah demi selangkah, ujar Jens Raven. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. Strategi di atas langit. Cina pilih jamu timnas Indonesia di stadion yang jauh. Erick Thohir, kita kerjai balik.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal timnas Indonesia yang akan dijamu Cina di stadion yang jauh, yakni Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong. Belum lama ini Federasi Sepak Bola Cina dalam kurung CFA telah menetapkan Qingdao Youth Football Stadium akan dipakai sebagai kandang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina akan melawan tim Merah Putih dalam laga keempat Grup C yang berlangsung pada 15 Oktober 2024. CFA telah mengajukan pemakaian stadion tersebut kepada Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC. AFC pun telah menyetujui pemakaian stadion tersebut untuk menjamu timnas Indonesia. Stadion ini dipastikan berbeda dari stadion yang biasanya dipakai Cina. Lokasi Stadion Qingdao ini diketahui sangat jauh dari turunnya pesawat timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan bahwa lokasi pertandingan Cina versus timnas Indonesia ini jauhnya hampir mencapai 7 jam perjalanan dari Beijing. Menurut Erick Thohir, hal itu membuat timnas Indonesia akan menghadapi situasi yang tak mudah. Pasalnya, pada bulan Oktober itu ada 2 laga yang akan dilakoni timnas Indonesia, yakni melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Timnas Indonesia akan menempuh perjalanan jauh untuk bisa mencapai lokasi tersebut. Apalagi dipastikan saat Oktober nanti, Cina sedang berada dalam cuaca dingin. Tentu saja kondisi itu membuat perjuangan timnas Indonesia tak akan mudah. Kita harus melalui perjalanan berat karena mesti terbang ke Bahrain. Itu hampir 17 jam, ujar Erick Thohir. Melihat situasi ini, orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa semua kontestan memang ingin mempersulit tim tamu. Hal ini karena pastinya semua negara ingin bisa meraih kemenangan. Mereka jadi ingin membuat tim tamu merasakan perjalanan panjang dan melelahkan karena bisa menjadi keuntungan tim tuan rumah. Menurut Erick Thohir akan ada tim yang memang ingin mempersulit tim tamu. Dia pun melontarkan kelakar bahwa apabila tim Merah Putih dipersulit atau dikerjai, Indonesia akan membalas. Jadi semua negara ingin mempersulit tamunya, kata Erick Thohir. Jadi kita juga nanti jadi tuan rumah harus baik-baik tetapi jangan baik-baik saja, tegas Erick. Kalau kita dikerjai di luar negeri ya kita ganti kerjai di sini, kelakarnya. I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. Bek masa depan pengganti Rizky Ridho berujar. Usai persembahkan trofi ASEAN Cup U19 2024, Kadek Arel, saya mau juara lagi. Bek Timnas U19 Indonesia, Kadek Arel, bersyukur bisa mencicipi gelar juara ASEAN Cup U19 2024 usai menang 1-0 atas Thailand pada partai puncak yang dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, Jawa Timur. Senin 29/7/2024. Lantaran pada ASEAN Cup U19 edisi selanjutnya, Kadek Arel sudah tidak bisa lagi membela timnas U19 Indonesia karena usianya yang sudah melewati ketentuan. Kedepannya, Kadek Arel mengincar trofi ASEAN Cup U23. Tercatat Kadek Arel sudah pernah merasakan tampil di Piala AFF U23 2023 yang kini bertitel ASEAN Cup U23 bersama timnas U23 Indonesia. Kala itu Kadek Arel bermain dalam 4 pertandingan.
Timnas U23 Indonesia yang dibesut Shin Tae-yong gagal keluar sebagai kampiun usai takluk dari Vietnam di partai final Piala AFF U23 2023 lewat drama adu penalti dengan skor 6-5. Ini menjadi pertandingan AFF U19 dalam kurung ASEAN Cup U19 terakhir saya, ucap pemain berusia 19 tahun tersebut. Tapi masih ada U23. Saya mau juara lagi, sambung Kadek Arel seusai pertandingan. Menurut Kadek Arel, skuad Garuda Nusantara pantas menyabet gelar juara ASEAN Cup U19 2024. Berkat dari Tuhan, ucap Kadek Arel kerja keras pemain. Terima kasih semua masyarakat Indonesia, kami bisa juara. Terima kasih, sambung pemain Bali United itu. Diakui Kadek Arel, Timnas U19 Indonesia melewati persiapan yang keras selama mengarungi ASEAN Cup U19 2024. Terdekat Kadek Arel dan Timnas U20 Indonesia akan kembali berjuang di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Rencananya kualifikasi Piala Asia U20 2025 mulai bergulir pada 21 hingga 29 September 2024. Mengejutkan Timnas Indonesia sekarang. Shin Tae-yong bangga tinggi badan pemain Timnas Indonesia sekarang. Jika dibandingkan Korea Selatan dan Australia, ternyata seperti ini. Selain meningkat dari segi prestasi, pemain Timnas Indonesia di tangan Shin Tae-yong juga mengalami perubahan kondisi fisik secara drastis. Hal itu pun menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Shin Tae-yong. Di hadapan YouTuber Korea Selatan Lee Kyung-kyu, Shin menuturkan fakta baru. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa Timnas Indonesia, kami memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia, kata Shin Tae-yong. Bahkan dibandingkan dengan pemain Korea Selatan, tinggi badan pemain Timnas Indonesia lebih unggul. Tim kami tidak kalah secara fisik antara Korea dan Indonesia. Tinggi rata-rata pemain Indonesia 3 cm lebih tinggi, ungkap Shin. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. 3 nama pertama merupakan negara langganan lolos ke Piala Dunia. Dalam 2 periode terakhir, ketiganya juga mentas di kontestasi sepak bola paling bergengsi itu. Kondisi tersebut membuat perjalanan Timnas Indonesia menuju putaran final Piala Dunia 2026 akan menghadapi banyak kesulitan. Ditanya soal peluang skuad Garuda lolos dari fase grup, pelatih Shin Tae-yong memilih realistis. Juru taktik asal Korea Selatan itu menargetkan Timnas Indonesia bisa bersaing memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 melalui babak keempat atau playoff antar benua. Saya rasa itu tidak menjadi masalah karena kami tidak mengincar peringkat pertama atau kedua grup, ujar Shin Tae-yong. Jujur saja di grup ini Jepang dan Australia punya peluang terbaik untuk lolos, imbuhnya. Shin Tae-yong mengakui Timnas Indonesia meraih peringkat 3 atau 4. Alangkah baiknya jika skuad Garuda mendapatkan salah satu dari 2 tiket Piala Dunia melalui babak keempat kualifikasi. Jika tidak, maka kami harus bermain di laga playoff, tegasnya.